Hey ho Pop Gengs! Di Indonesia, pemikiran tentang pekerjaan telah cukup mendarah daging, mulai dari orang di perkotaan hingga di pedesaan. Banyak orang berpikir bahwa kerja yang menghasilkan uang banyak adalah pekerjaan yang masuknya jam 8 dan pulangnya jam 7. Lalu tampil keren dari hari Senin sampai Jumat. Ya, biasanya tipikal pekerjaan seperti ini memang cukup menjanjikan status sosial dan juga penghasilan bulanan. Namun siapa sangka, ada juga kok kerjaan yang terdengar aneh namun tetap memiliki penghasilan tinggi. Seperti menciumi ketiak orang, memakan makanan hewan, atau bahkan cuma tidur tapi dibayar dengan bayaran fantastis. Nah, untuk mengetahui semuanya lebih lengkap, mari kita simak bersama di video berikut ini, pekerjaan aneh dengan penghasilan tinggi. Jika kamu sering naik kendaraan umum, seperti metro mini ataupun kereta, mungkin aja kamu pernah mengalami hal buruk, di mana kamu duduk di sebelah orang yang bawa ketek. Ya, atau mungkin saja si pelaku bawa ketek, ya diri kamu sendiri. Nah, jika pernah, mungkin aja kamu punya bakat nih di pekerjaan yang satu ini, yaitu jadi pencium ketiak. Pekerjaan yang terbuka di Princeton Consumer Research yang bergerak dalam pengetesan barang kosmetik ini merupakan sebuah pekerjaan dengan gaji yang besar, mencapai 56 juta rupiah per bulan. Wow! Pekerjaan yang sudah ada di Kanada, Amerika, dan UK ini diperuntukkan sebagai penguji kualitas deodoran. Biasanya pihak Princeton Consumer Research ini menerima sampel pengujian dari perusahaan penghasil deodoran yang nantinya digunakan oleh para relawan dan dicium baunya oleh para pencium ketiak. Nah, dalam pekerjaannya, si pencium ketek ini akan memberikan nilai 1-10 tentang efektivitas deodoran dalam berbagai dosis. 1 untuk ketiak yang gak berbau, dan 10 untuk yang baunya bisa buat kamu mual dan trauma. Pekerjaan aneh selanjutnya datang dari pekerjaan bernama tukang tidur profesional. Nah, pekerjaan yang satu ini sepertinya cocok banget buat kamu yang punya bakat sebagai kaum rebahan. Iya, karena selain pekerjaannya santai bin nyantui, pekerjaan ini juga punya bayaran fantastis, yaitu sekitar 16 juta rupiah per bulan. Wih, asik banget ya. Bahkan seorang tuti alias tukang tidur profesional bernama Wayne Moonley yang dijuluki Director of Sleep ini bisa ngasilin 1,2 miliar rupiah per proyek pengujian. Nah, meskipun kedengaran nyeleneh, pekerjaan ini nyatanya sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Seperti perusahaan produsen kasur dan juga hotel yang ingin menguji kualitas kasur mereka. Dalam pekerjaannya, si tukang tidur profesional ini akan berkolaborasi sama dokter untuk mengetahui kualitas kasur. Setelah si tukang tidur ini udah tidur lelap, maka dokter akan mengambil data kondisi si tukang tidur berupa detak jantung, peredaran darah, dan pergerakan tulang serta otot untuk mengetahui kualitas tidur yang membuat hasilnya lebih jelas tanpa adanya tipu-tipu. Jadi gimana nih? Ada yang mau berkarir jadi kaum rebahan profesional kayak tadi? Jika kamu memiliki hewan peliharaan seperti kucing atau anjing, tentu aja kamu gasing dengan makanan hewan. Nah, siapa sangka kalau yang nguji makanan mereka itu bukanlah sesama hewan, melainkan pengujinya itu adalah manusia. Ya, meskipun kedengaran jorok dan menjijikan, tapi pekerjaan ini menghasilkan uang yang cukup banyak loh, yaitu sekitar 997 juta per tahun. Coba deh dibagi per bulannya itu berapa. Contohnya aja seperti yang dihasilkan Christopher Batsford yang udah hampir 10 tahun menjadi pencicip makanan hewan. Biasanya, pekerjaan ini dilakukan dengan cara berbagi aspek dari makanan hewan agar sesuai dengan standar produksi perusahaan. Mulai dari aroma hingga rasa makanan hewan itu harus sesuai standar. Ya, jika kamu pecinta hewan dan kamu minat, kamu bisa mulai nih membiasakan diri kamu dengan memakan makanan hewan peliharaan kamu. Siapa tahu doyan. Ya, bisa jadi sultan loh.
Dari yang menguji barang, sekarang kita pindah ke agen pembersih. Namun yang satu ini bukan pembersih sembarang ya, tapi pembersih TKP atau tempat kejadian perkara. Dalam sebuah kasus tindak kriminal sadis ya, seperti yang biasa kita lihat di film-film, sebuah ruangan tentunya itu akan penuh dengan bercak merah dan juga bau amis yang kurang sedap. Nah, selain para profesional seperti pihak kepolisian yang terlibat dalam TKP nih, biasanya sebuah TKP itu akan dibersihkan oleh para pembersih profesional. Pekerjaan yang dianggap legal pada tahun 90-an ini memang terdengar menyeramkan, tapi uangnya cukup banyak untuk menutup ketakutan tersebut. Setidaknya nih Pop Gengs, dalam satu kali pembersihan, si pekerja bisa dapetin sekitar 12,2 juta rupiah per pekerjaan. Nah tentu aja dalam pekerjaan ini para pekerja harus berpakaian pelindung diri lengkap. Bukan karena corona ya, melainkan mereka itu nggak boleh menyisakan sedikit pun sidik jari di TKP, karena bisa aja mereka bernasib sial dan dijadiin tersangka. Nah, pekerjaan aneh dengan penghasilan tinggi berikutnya datang dari olahraga golf. Olahraga yang terkesan mewah yang satu ini memang menjanjikan penghasilan yang cukup menakjubkan. Mulai dari atletnya yang bisa dapat mobil mewah, hingga penyelam yang cari bola golf bisa ngasilin miliaran rupiah seperti pria yang satu ini yang bernama Glenn Berger. Pria yang telah memulai pekerjaannya sejak tahun 2001 ini mengaku telah menikmati pekerjaannya sebagai penyelam bola golf. Bagaimana tidak, penghasilan Glenn pada tahun 2015 lalu saat dia telah menjalankan usaha ini selama 14 tahun mencapai 210 miliar rupiah. Nah, jika dibagikan 14 tahun dan 12 bulan, penghasilan rata-rata pria ini mencapai 1,25 miliar rupiah per bulannya. Wow. Iya, pekerjaan ini jauh lebih menguntungkan dari kebanyakan pekerjaan di dunia. Dan bahkan terdengar gampang ya, karena cuma lakuin penyelaman. No, jangan salah. Dalam pengalamannya sebagai penyelam golf, karir Glenn gak mulus-mulus aja, karena sering mendapat tantangan. Seperti disangka nyuri bola golf, hingga dikejar-kejar sama buaya saat melakukan penyelaman. Jadi ya Pop Gengs, gak ada tuh yang namanya kerjaan gampang. Semuanya punya baik buruk dan rintangannya masing-masing.